فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pembagian sabar. Jadi sabar itu beraneka ragam bentuknya ya, dan berjenjang. Iya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilimpar ke dalam sumur, beliau bersabar. Ketika beliau diuji, diajak untuk berbuat kekejian, beliau bersabar. Tapi sabar yang kedua itu lebih dahsyat daripada sabar yang pertama. Sebab yang pertama dia tidak ada pilihan di situ. Mau diapain, dikeroyok sama saudaranya, dilempar ke sumur, dia nggak bisa bikin apa-apa. Terima saja, sabar. Itu lebih ringan daripada yang kedua. Yang kedua ini itu lebih dahsyat di situ sabarnya, dan menunjukkan ketinggian derajat. Karena Nabi Yusuf pertama dia bukan orang penduduk negeri itu. Ya, kalau di penduduk negerinya mungkin orang-orang sudah kenal dia dari kecil sampai besar, mungkin dia malu melakukan. Yang kedua, tidak ada kerabatnya di situ. Kalau ada kerabatnya itu juga penghalang ya, seorang nggak mau melakukan hal-hal yang nggak bagus. Terus yang ketiga, beliau diajak, bukan yang meminta, diajak. Yang keempat, telah dikosongkan segala hal, sudah siap untuk semuanya. Tidak ada yang menghalangi. Kadang ada orang yang berbuat maksiat, banyak penghalang-penghalangnya nggak jadi. Ini semuanya sudah terbuka. Kemudian yang kelima, itu perempuan yang mengajaknya berbuat kekejian bukan sembarangan. Seorang yang punya kedudukan, punya kecantikan, ada semuanya pada dia. Tapi bersamaan dengan itu, beliau bisa bersabar. Itu luar biasa. Dan itu jenjang tinggi dari kesabaran. Karena itu para ulama katakan bahwa sabar itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Iya. Itu tiga jenis kesabaran. Dan kata para ulama, sabar itu hukumnya kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, dan kadang haram, dan kadang mubah. Tergantung masuk ke jenis yang mana. Kalau pada kewajiban, misalnya sholat subuh, dia wajib bersabar untuk sholat subuh. Sebab itu melaksanakan kewajiban. Meninggalkan zina, dia wajib bersabar. Sebab itu meninggalkan hal yang diharamkan. Tapi kalau untuk sholat malam, wajib bersabar atau tidak? Disunnahkan, sebab sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Iya. Kalau misalnya dia melakukan hal yang makruh, maka di situ dikatakan disunnahkan dia bersabar karena dia meninggalkan hal yang makruh. Kalau perkara itu dari hal yang mubah, maka sabar di situ juga mubah hukumnya. Sebab itu dari perkara yang mubahat. Baik. Kemudian sabar itu ada jenis yang merupakan ketentuan dan takdir Allah. Itu terbagi dua sabarnya. Ada ketentuan dan takdir Allah yang terjadi, yang terjadi tidak ada campur tangan manusia di situ.
Itu murni dari ketentuan Allah dan takdirnya. Dan jenis yang kedua, ketentuan dan takdir Allah menimpanya, tapi ada sebab campur tangan manusia di situ. Nah, ini dua jenis. Sabar pada jenis yang kedua itu lebih besar daripada yang pertama. Lebih besar daripada yang pertama. Itu pun yang kedua tadi saya sudah kasih contoh kisah Nabi Yusuf ya. Pertama, beliau jatuh ke dalam gua, ke dalam sumur. Sebab saudaranya. Ya, dia terima saja karena tidak ada kemampuan untuk membalas. Terima, sabar. Itu ringan, lebih ringan. Tapi yang kedua, ini juga ada campur tangan manusia, difitnah oleh perempuan. Kan begitu. Beliau lebih sanggup bersabar, derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi jenis yang kedua saja itu berjenjang juga kekuatannya. Jadi sabar terhadap ketentuan dan takdir Allah terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada yang murni ketentuan Allah, ada yang ada sebab campur tangan manusia. Saya beri contoh misalnya. Nih lagi berkendaraan, bawa mobil. Tiba-tiba pohon jatuh. Kena mobilnya. Rusak. Iya. Ternyata memang pohonnya jatuh ya karena angin kencang atau karena di pinggir sungai atau yang nggak ada orang di situ. Mau diapakan dia biasanya ya apa boleh buat? Sabar, terima saja kan begitu. Itu lebih ringan. Nah, kalau dia lagi naik mobil tiba-tiba jatuh pohon menimpa mobilnya, ada orang yang lagi bawa kapak di sana, bawa kampak di batang pohon yang sudah tumbang itu. Nah, ini sabarnya lebih berat. Jelas ya? Sabarnya lebih berat. Dia belajar pun kadang dia caci maki orang dulu, baru dia bilang astagfirullah. Sebab ini ada orang di situ yang melakukannya. Jelas ya? Paling tidak dia bilang, lo mikir apa enggak sih? Nah, gitu kan? Itu yang biasa berjalan ya di kita. Jadi kadang sabar pada jenis itu lebih berat. Lebih berat. Iya. Maka itu semuanya ada kiat-kiat untuk bersabar di dalamnya.